صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزق لفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه والحمد لله. Yang hormat Ketua DKM Masjid Bani At-Taqwa Kota Bumi 2 Al-Ustaz Al-Imam Basuki yang mungkin masih dalam perjalanan serta krunya khususnya alhamdulillah hadir Ustaz Nurdin, kemudian Ustaz Haji Wastiawan, Ustaz Haji Bidoyo, dan Ustaz yang lain serta para tokoh juga sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin hingga bisa istiqomah menjadi kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak wal hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umurnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mendapatkan pahala besar dan banyak dunia dan di akhirat. Pertama, alhamdulillah bagaimana biasanya kita bisa hadir, kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahmi kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan dan kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Terlebih lagi pastinya pahala dan keuntungan haji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji bab yang pertama, bahasa hadis referensi kitab Lughatul Hadis atau mata dari Tahqiq Qaul. Qala al-Sami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ma bidarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda An-Nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, barang siapa yang sholat rakaat-ini 2 rakaat di kholain pada suatu tempat yang sepi, layarahu yang mana tidak bisa melihat kepadanya illallahu kecuali Allah, wal malaikatu dan para malaikat, kutiba maka dicatat lahu baginya baro'atun kebebasan dengan hari dari neraka. Hadirin jamaah salim dan Allah, untuk kajian hadis referensi kitab Lughatul Hadis atau matan dari Tahqiq Qaul masih di bab yang ke-15 yang ini tentang keutamaan ibadah sunnah khususnya sholat. Nah, di antaranya sebagaimana tadi Nabi sabdakan, man sholat rakaataini bil qolain
la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan. Jadi siapa aja, laki, perempuan yang sholat, nah di sini dan sholat sunnah ya, selain atau tambahan dari yang wajib, 2 rakaat ya, asal di tempat yang sunyi, yang sepi, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah pastinya, juga para malaikat termasuk jin. Jadi jelas mah di tempat sepi berarti ya, entah itu di hutan, di gunung, ya di rumah nggak bisa, sebenarnya maaf ya. Iya, di rumah juga bisa, kalau dengan khusus ruangan. Nah itu keuntungannya luar biasa karena sudah dipastikan dia dicatat ada udah dapat jatah kebebasan dari neraka. Jadi aman kan insya Allah ya, asal tadi salat 2 rakaat sunnah di tempat sepi. Nah memang ini tentunya mengandung pengertian bahwa Allah sangat suka sekali, sangat senang sekali kepada orang yang sholat seperti itu, karena memang jelas itu akan aman dari yang namanya riya ya. Atau sholat tempat sepi sendiri, pertanyaan apa siapa, ya kan? Ya, kalau tempat ramai itu masih ada unsur pengen dipuji dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau sholat wajib mah udah baiknya tantangan aja buat daripada menyebutkan, udah sholat itu fitnah kan. Apa apalagi memang mesti berjamaah juga ya, bagus. Sholat sunnah yang nggak disunahkan berjamaah. Rawu hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Imam Ibnu As-Sakir Jabir dari sahabat Jabir. Itu hadis riwayat Imam Ibnu As-Sakir dari sahabat Jabir. Itu dari Imam Ibnu As-Sakir ke sahabat Jabir beberapa perawi hadis ya. Jadi bukan langsung dari sahabat dari Imam Ibnu As-Sakir langsung ke sahabat Jabir, bukan. Ada mungkin 5, 6, bahkan 7. Nah, kalau Jabir karena sahabat itu baru langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala, dan telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, Mamin abdin, tidak ada seorang hamba yusolli yang sholat fi baitin, pada rumah muslimin yang gelap, dirukuin pastinya dengan ruku tamin yang sempurna, wasujudin, dan sujud tamin yang sempurna juga, illa wajabat, kecuali wajib lahu baginya al-jannatu, masuk surga bila hisabin, tanpa hisab. Jadi siapa ini ya, baik laki maupun perempuan yang sholat di rumah dalam keadaan gelap, maksudnya mah bukan berarti gelap, sebab kan makruh untuk sholat gelap kan ya. Jadi bukannya di rumah gelap, bukan. Jadi di rumah, kemudian di malam hari dalam keadaan sendiri, itu maksudnya. Sebab tadi kalau digelapin sholat itu makruh.
ya itu. Nah kalau sudah demikian, dia sholat di rumah dalam keadaan tengah malam sendiri, dan jangan karena sholat sendiri nggak ada yang tahu sama maunya gitu. Tapi tetap dengan ruku yang sempurna, juga sujud sempurna, benar-benar. Ketika rukunya ya dia kerjakan, baik itu rukun terutama maupun kesunahan-kesunahannya, ya tentunya setelah tahu ya. Begitu juga sujudnya sama, di samping dia memenuhi rukun syarat-syaratnya ya, juga kesunahan-kesunahannya. Jadi jangan semaunya ya, tentang sholat sendiri nggak ada yang tahu semuanya. Ini kadang-kadang suka beda nih masalahnya. Kalau sholat wajib mah ulama gitu ya, yang dilihat sholat sunnah ces. Padahal mah berbedanya ya. Iya, ya sering kita yang ada, ya baca juga gitu ya. Ya baca kalau sholat wajib mah lama, jadi gerakannya gitu ya. Tapi kita sholat sunnah, ya bahkan kadang-kadang nih sholat wajib aja antara yang sir dengan yang jahar beda kadang-kadang. Kalau yang jaharnya dikuatin durasinya sekian detik lah gitu, atau menit lagi. Giliran sir madon, ya terutama yang rokat kedua ketiga kan, ketiga keempat ya, kan sir tuh. Jadi maksudnya nggak bedainnya, maksudnya karena sholat yang malam ini ya macam maghrib, isya ya kalau subuh masih semua cuma ya semua subuh ya kan. Kalau maghrib yang jaraknya 2, yang sirnya 1 ya, yang dikeraskannya 2 rakaat, yang dipelajari kan 1. Isya sama kan, yang dikeraskannya 2 rakaat, yang dipelajari 2 rakaat. Itu kadang-kadang beda ya. Kalau giliran kuat mah ya segitulah. Giliran pelan, kadang-kadang si makmum baru baca bagaimana hidayah siratal mustaqim, dia berbuku. Jadi jangan mentang-mentang itu sir ya, tetap yang namanya tajwid itu berlaku. Sebalik nanti ya rada ininya mungkin rada beda dikit lah mungkin durasinya ya. Tapi jangan istilahnya karena nggak ada yang dengar ini, nggak ada yang tahu ini, semaunya gitu. Jangan. Tuh, jadi tetap walaupun nggak ada yang tahu, harus tetap sebagaimana kasih istiqomah, ikhlas namanya itu ya. Nah, baru kalau sudah demikian wajar kalau memang dia wajib untuk masuk surga, bahkan tanpa hisab lagi ya. Kira-kira pernah belum kayak gitu? Sholat tengah malam sendiri, kemudian sujudnya rukunya sempurna, rukunya juga sempurna. Kenapa nih di sini yang jadi catatan hanya ruku dengan sujud ya? Padahal kan rukun sholat banyak. Iya, rukun fikih aja berdiri kan dia duduk antara 2 sujud kan ya, tidak kan gitu ya. Tapi kenapa di sini hanya ruku dan sujud? Ya, karena memang disinilah ukurannya. Makanya di Al-Quran itu ada kadang-kadang sebutan sholat juga ma'arokiyin, ma'asajidin itu ya, nggak ada ma'atupanin apa namanya gitu ya, atau ma'aduduk antara 2 sujud gitu ya gitu. Jadi luar biasa. Kalau tadi bicara neraka itu paling ringannya orang bersandalkan dari neraka kaki yang memakai kepala yang mendidih ya, itu paling ringan. Bagaimana yang berat, apalagi yang berat. Sebaliknya surga paling rendah, paling miskin, paling kerek, itu insya Allah memiliki 10 lipat kali dunia ini. Mantap ya. Makanya orang beriman
tuh pikirin jangka panjangnya ke situ, bukannya hanya dunia termasuk yang masa tua gitu ya, punya ke akhirat. Dunia mah ya kadang-kadang keadilan sulit ya, tapi dia itu betul-betul sudah pasti. Nah gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian waqala, dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat arba'a rakaatin 4 rakaat, dia sholat tarawih sekiranya tidak melihat kepadanya anasu manusia, takut bari'a, maka sungguh dia bebas dengan dipaki dari sifat munafik, wal kufri dan kekufuran, wal bid'ati dan bid'ah, wal dalali dan kesesatan. Jadi siapa ini yang sholat 4 rakaat, kira-kira yang sholat 4 rakaat yang sunnah ini ya, banyaklah. Atau sholat apa? Sholat hajat boleh 4 rakaat. Sholat qobliyah asar boleh 4 rakaat ya. Kemudian ya sholat sunat mutlak boleh 4 rakaat. Gitu ya, tahajud juga tentunya boleh 4 rakaat dua-dua ya. Rakaat sampai berapa? Yang jelas pokoknya Pak 4 rakaat aja. Asal enggak diketahui oleh manusia, berarti tadi itu dalam keadaan sepi sendiri ya. Dan ini juga tentunya sholat yang disunahkan berjamaah, karena kalau disunahkan berjamaah waktu itu juga sayang. Nah kalau sudah demikian ini luar biasa, karena satu, dia udah dapat jaminan bebas dari kemunafikan. Ya baik itu munafik kata-kata, kan yang lain munafik itu ya, naudzubillah, sebagaimana di dalam Al-Quran, bagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang munafik itu akan berada di dasarnya neraka. Kerak. Yang mana neraka besar ya. Itu lebih berat dari neraka itu. Dan yang lebih berbahaya orang munafik itu lebih berbahaya. Kalau neraka itu jelas ketahuan musuh gitu ya, ya. Tapi munafik musuh dalam selimut. Nah, banyak ciri-cirinya tuh kalau orang nanti udah munafik, kayak kalau ngomong bohong berusut ya, kalau janji ini kamu dipercaya sesuai nih para pemimpin ya dari tingkat RT, RW, lurah sampai sana gitu ya. Itu kan dia mestinya kan apa mengayomi ya, melayani rakyat, yang sebaliknya malah memberas. Dan memang definisi pemimpin dalam Islam itu adalah melayani, gitu ya. Jadi Raisul Muslim khadimuhu ya. Jadi pemimpin dalam Islam itulah yang menjadi pelayannya, bukan yang memeras. Alhamdulillah deh. Ya, makanya awas tuh. Kalau memang dijalani luar biasa ya. Sampai ada keterangan 1 hari tugasnya itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah kan ya. Kalau hadir, tapi kalau tidak, apalagi dia itu memeras, tanggung jawab. Dia kalau memang RT se-RT-an bakalan nuntut. Kalau dia se-RW se-RW-an bakal nuntut. Dan salah. Apalagi kalau negara ya. Kalau dunia mah ada, sekarang dunia mah ada ya. Kalau zaman dulu ada dunia Khalifah itu, kalau sekarang mah maksimal negara.
Arti negara dia berapa ratus juta ya, apalagi Cina sampai udah miliaran katanya ya. Coba itu tanggung jawab. Wow, kita sering mau tanggung jawab ke seorang ya. Maka nanti di akhirat itu ada yang istilah mublis, itu mublis. Yang namanya ibadah juga masuk takwa, apalagi negara. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bebas dari kekuburan, apalagi cuma ya. Udah diragukan lagi. Kalau orang munafik mah tadi masih ada repan sih kesananya, walaupun parah-parah juga ya, selagi dia masih ada imannya itu ada repan. Tapi kalau kafir mah udah nggak ada repan, istilahnya keluar dari neraka masuk surga. Karena yang namanya masuk neraka itu kebagi dua, ada yang permanen, itu yang nggak ada iman sama sekali, penghuni asli. Nanti ada yang istilahnya sekedar menghapuskan, mensucikan dari dosanya ya, itu yang masih ada imannya. Nah, kalau udah di surga baru tuh. Nah kemudian yang ketiganya kebebasan daripada bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu yang enggak ada di zaman Rasulnya, tapi ya tentunya keburukan. Nggak ada pendukung hadis, ayat atau ijma ulama yang mendukungnya lebih. Itu namanya bid'ah. Ya sebenarnya bid'ah sesuatu yang ada di zaman Rasul ya. Nah sekarang ada itu bid'ah yang baru misalnya. Tapi jangan setiap bid'ah itu sesat, nanti dulu ya. Kalau sesuatu yang ada di zaman Rasul itu bid'ah benar. Tapi ketika setiap bid'ah sesat, nanti dulu. Sebab ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah jelek, ada istilahnya bid'ahnya hasanah, ada qobiyah, bahkan ada mahmudah, ada mazmumah. Jadi qobiyah jelek, hasanah bagus, mazmumah itu tercela, mahmudah itu terpuji gitu ya. Intinya mah ada yang bagus, ada yang jelek, jelas. Kalau yang jelek memang tuh baru kesananya neraka ya. Tapi kalau yang bagus mah insya Allah. Bahkan kan sampai-sampai Sayyidina Umar ya yang pertama sholat berjamaah tarawih ya kan, Sayyidina Umar ya. Itu kalau sebaik-baiknya bid'ah kan, dia Rasul nggak ada berjamaah tarawih secara bukan resmi gitu. Nah itu bid'ah karena memang itu bagus dinilai dari berbagai sisi, makanya justru bagus. Dan terakhir keuntungan daripada sholat 4 rakaat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, insya Allah itu juga bebas dari kesesatan ya. Iya, baik kesesatan yang kecil lebih yang besar, karena memang kesesatan itu akibat dari kegelapan ya. Kegelapan itu akibat daripada kebodohan. Tapi bisa jadi juga orang pintar ngerti ya sesat juga ya. Tapi yang banyak gitu, bodoh, gelap, sesat. Walaupun dalam ada kemungkinan pintar sesat juga, jadi parah makanya menyesatkan. Ya, kalau bodoh kan lagi sesat sendiri. Kalau yang pintar mah menyesatkan. Yang itu tadi yang bakalan tanggung jawab setiap orang istilahnya yang ikutin dia padahal itu sesat, tanggung jawab gitu ya. Nah kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, barang siapa yang sholat qoblal asri sebelum sholat asar arba'at 4 rakaat harromahu maka mengharamkan kepadanya Allah Ta'ala ala nari masuk neraka. Jadi diantaranya keuntungan sholat sunnah khususnya di sini qobliyah asar ya. Tapi jangan pakai qobliyah, walaupun qobliyah juga karena ada bagiannya. Cukup usolli sunnatal asri
itu mau pakai rokaat ini mau arba rokaatin ya, maksudnya mau dua rokaat silakan, lebih bagus karena tentunya takbir 2 kali atau salamnya pokoknya segala sampai 2 kali ya, apalagi salamnya mah mesti 2 kali jadi 4 ya gitu ya, hanya dulu apa tapi salamnya itu sekaligus nggak asal jangan pakai tayat awal ya, memang kalau dua karena kan godaannya begitu udah 2 malas namanya ya. Kalau langsung 4 maka belum beres kan berdua gitu ya, itu dia ya, sama ke sholat 2 juga boleh langsung 4 boleh. Kalau takut 2 dan namanya malas sekaligus saja Pak, insya Allah ya itu kalau udah 4 sholat duha jaminan kecukupan. Bagaimana ini yang sholat sebelum asar 4 rakaat mau 2 rakaat yang utama, mau langsung 4 rakaat juga nggak masalah, tapi jangan pakai asar awal. Nah, maka kalau sudah demikian pasti diharapkan oleh Allah masuk neraka. Pokoknya neraka udah mati mana ya, luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain ya bukannya diharapkan masuk surga lagi ya, tapi Allah merahmati. Ada kan ya rahimahullah alaman sholat apa gitu ya, jadi Allah merahmati kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi makanya jelas kalau seandainya dia diharapkan masuk neraka karena memang udah dapat rahmat Allah. Nah, itu yang lewatkan. Kalau biasa 4 rakaat mau 2 itu yang terbaik, seandainya sekali sepertiga enggak masalah, asal jangan pakai tasawuf awal gitu ya. Nah mungkin untuk kajian hadis cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.